Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Asep AHA di channel kita bersama Asep AHA Online berbagi seputar tutorial Excel. Oke, di sini saya akan membagikan bagaimana caranya kita membuat drop down list dinamis ya di Microsoft Excel. Ya, persis pencarian seperti pencarian di Google Search ya. Nah, kita coba dulu. Kita umpama di sini ada database ya. Pertama-tama kita harus punya database seperti ini ya. Contohnya punya saya. Oke. Setelah itu kawan-kawan, sebelum kita mulai kita bikin name tabelnya dulu. Kita sorot keseluruhan datanya dari atas sampai ke bawah. Sudah ya, sampai terakhir. Setelah itu berikan nama di sini. Terserah. Di sini saya berikan nama T Madrasah ya. T, maksudnya T itu tabel, madrasah seperti ini. Terus enter ya. Lalu sudah jadi. Begitu kita sorot, nah di sini dia sesuai dengan sel yang kita aktifkan ya, atau kita pilih. Tapi begitu kita untuk cek apakah tabel kita sudah jadi apa belum, kita sorot kembali, oke, sampai ke bawah. Nah, tabel yang tadi kita sorot keseluruhan, apabila name-nya di sini sudah sesuai dengan namebook-nya, sudah sesuai apa yang kita tulis tadi, maka untuk penamaan tabel ini sudah berhasil. Oke, setelah itu silahkan siapkan tabel seperti ini ya, tabel search, terus sekalian kolom untuk setelah kita pilih kolom datanya muncul di sini gitu ya. Setelah itu kita coba dulu ya, ini Al-Hida. Nah, kita coba kosong ya, nggak ada Al-Hida. Ulum. Nah, ini dia sesuai data yang ada katanya ulum ya. Jadi yang nggak ada katanya ulum, dia tidak akan dimunculkan ya. Jadi di database ini banyak sekali datanya ya. Kalau kita harus cari satu-satu ini pusing ya. Dengan database yang sangat banyak, kita akan pusing kalau mencarinya satu-satu. Umpama kita bikin drop down list seperti itu akan mempermudah kita dalam pencarian data seperti itu ya. Umpama saya mau cari data di tengah-tengah sini, umpama Darun ya, Darun, saya mau cari Darun, oke, kita pilih. Nah, yang ada namanya Darun semua akan ditampilkan di sini. Begitu kita klik salah satu dari ini pilihan tadi, maka data yang akan kita tampilkan sesuai dengan apa yang kita cari itu akan dimunculkan di sini gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi ini sangat mempermudah kita dalam proses pencarian data seperti itu ya. Umpama lagi kita mau cari yang namanya Raya, ada nggak yang namanya Raya? Nggak ada. Kita cari lagi yang namanya Kopah, tadi ada ya, kayak Kopah ada, cuma satu lagi. Kita cari yang namanya Hida ya, yang namanya Hida, umpama Hida. Nah, maka yang Hida itu akan dimunculkan semua di sini. Nah, begitu Hidayatus. Tapi kalau di sini kita tulis Hidayah, yang akan muncul datanya juga cuma akan Hidayah saja. Nah, yang Hidayatus tidak akan muncul. Tapi kalau Hida, semua kata yang mengandung Hida akan dimunculkan. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya, bagaimana cara membuat drop down list dinamis seperti ini. Cekidot, kita ke tutorialnya. Kita unhead dulu ya. Oke, ini form ya. Oke. Jadi di sini sudah saya siapkan. Nah, ini
apa namanya, data-data yang akan kita bikin drop down list ya. Nah, jadi saya mau ambil apa namanya, drop down list itu berdasarkan nama sekolahnya gitu ya. Ini saya ambil dari sini. Nah, begini ya. Kita ambil dulu dari sini sampai bawah. Enter. Oke. Sampai ke bawah. Sap. Oke ya. Nah, oke. Nah, ya. Oke. Setelah itu kita cari dulu ya. Kita cari dulu menggunakan rumus search ya. Menggunakan rumus search. Search ya. Fintech ini kata kunci ya. Kata kunci yang akan kita pakai. Nah, kita anggap saja kata kunci ini di kolom F ya. Di kolom F3 kita kunci. Oke, setelah itu kita cari selnya ya. Nah, ini begitu ya. Jadi kata kuncinya apa, terus setelah itu kita sorot teksnya gitu ya. Nah, kita enterkan. Nah, value. Kenapa kok value? Karena datanya tidak sama gitu ya. Nah, ini sudah ketemu. MTS Hidayah nih, ketemu ya. Satu lagi, ada lagi nggak? Hidayah nggak ada ya, cuma satu ya, cuma satu. Tapi kalau di sini Hida ya, nah, maka dia akan muncul ya yang Hida. Nah, setelah itu kita berikan rumus if ini hasil dari search tadi lebih dari 0 ya, lebih dari 0, maka kaunta kita sorot sel ini, shift terus tanda titik 2 pada keyboard ya, A3 atau bisa kita ketik, kita sorot kaunta, buka kurung. Nah, kita klik sel pertama ya di data kita, 1.2. Nah, titik 2 langsung muncul ya. Kita klik lagi di kolom yang pertama ya, di sel A3 ini. Nah, ini kita berikan F4 pada keyboard. Oke. Setelah ada tombol, ada dolarnya di belakang A dan di belakang angka 3-nya ini, berarti ini rumusnya sudah jadi gini ya. Nah, oke, samakan silahkan. If search lebih dari 0, maka kaunta A3 ya, A3 sampai A3. Setelah itu kalau tidak, kita kosongkan ya. Kita kosongkan, maksudnya kalau hasilnya itu 0 atau di bawah 0, itu dia akan dikosongkan seperti itu. Oke. Setelah itu kita urutkan datanya ya, small. Nah, ini kita sorot keseluruhan datanya. Sudah. Setelah seluruhan datanya kita sorot, kita F4 pada keyboard ya, titik, koma, terus kita berikan row ya, row A1 ya, row A1, kita enterkan. Oke, sudah dapat ya. Oke, setelah itu kita berikan rumus if error ya. Small ini tidak akan berfungsi apabila ada error pada referensinya ya. Jadi if error ya, di rumus if ini tadi yang sudah jadi, yang value ini kita klik di sini ya, kita tambahkan rumus if error, kita klik 2 kali. Oke, setelah itu kita langsung ke belakang, titik, koma, kosong ya, enter saja, pilih yes. Oke, sudah ya. Jadi yang dia posisinya kosong akan yang isinya error akan
kosongkan, gitu kurang lebihnya maksud dari rumus ini. Setelah itu kita akan menghilangkan error num pada rumus small ini dengan cara kita klik di awal sama if error, kita klik titik koma ya, kosongkan, enter. Sudah, kita tinggal klik 2 kali, sudah kosong ya. Nah, setelah itu ini kita sudah dapat indeksnya ya. Jadi indeks yang sesuai dengan Al-Hidayah ya, MTS Al-Hidayah ini cuma satu. Cuma di sini kita tulis Hida gitu saja ya, Hida. Oke, nah ini ada indeks 15, 32 ya. Nah ini nomor selnya ya, nomor selnya, nomor urut daripada sel terisi yang ada pada database ini tadi ya. Nah ini setelah itu yang sama maksudnya dengan Hida gitu. Oke, setelah itu kita indekskan ya, karena kita sudah punya nomor selnya, kita indekskan, terus kita sorot di data pada database kita, klik data pada nama lembaga ini, kita sorot ya, kita sorot keseluruhan datanya, terus kita F4 kan pada keyboard, titik 2 ya, titik koma, nah kita enterkan saja, yes. Oke, sudah jadi ya. Oke, sudah jadi. Nah, jadi yang sesuai dengan kata Hidayah itu ada RA Hidayah, MTS Hidayah, dan lain-lain ini. Oke, kita tinggal hilangkan error value pada rumus indeks ini dengan cara if error ya, titik koma, kosongkan, enter, yes. Oke, tinggal kita klik 2 kali, maka hasil yang error tadi akan hilang gitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, setelah itu kita bikin form seperti ini. Form seperti ini ya. Bikin search dan ininya. Dah, kalau sudah jadi seperti ini, kolom referensi ini tadi tinggal kita berikan rumus ya. Nah, ini if ini sama dengan kosong, maka kosong. Jika tidak, maka ya kolom ini ya. Jadi kalau nggak kosong, isinya itu kolom search ini, enter. Oke, sudah ketemu ya, Hida. Oke, setelah itu di kolom Hida ini ya, di kolom search ini kita tambahkan drop down listnya ya. Kita cek dulu, nah apakah rumus ini sudah berjalan apa belum. Nah, coba kita search ulum. Nah, sudah ya. Yang namanya ulum sudah ditemukan. Hidayah, nah itu yang Hidayah sudah muncul semua. Terus setelah itu umpama kita butuh Qadir. Nah, ada satu. Setelah itu kita cari namanya Bahru. Oke, jadi itu ya, sudah ketemu, tinggal kita tambahkan drop down list di sini dengan cara kita klik pada kolom search ini, terus kita ke menu data, oke, terus kita pilih namanya data validation ya, data validation kita klik. Nah, di setting ya, di setting ini kita pilih list, ya, di source-nya ini kita ajukan pada data data yang ditemukan gitu ya. Kita klik di sini sampai bawah, kita sorot dengan cara shift control panah bawah. Nah, sudah ya, sudah seperti ini, kita oke kan. Oke, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka drop down list dinamis kita sudah jadi ya. Itu kita tulis Hida, kita ke drop down listnya. Nah, ini ada satu lagi yang salah ya.
kita ke sini, kembali ke data validation, error alertnya kita matikan ya. So error alertnya kita matikan, oke. Nah, maka sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi. Umpama di sini kita hida. Nah, hidayah sudah muncul, yang ada hidanya semua. Ulum sudah muncul, yang ada ulumnya. Kalau man sudah muncul, yang ada namanya man semua ya. Ya, iman, man, amanah, itu iman. Nah, kalau umpama manba, nah sudah ketemu ya. Manbaul ulum, manbaul ma'arif, manbaul ulum, manbaul ma'arif. Nah, ini ketemu. Berarti sudah oke ya untuk drop down list dinamis yang kita inginkan, seperti itu. Nah, terus gimana caranya untuk menampilkan data yang sudah kita cari ini? Caranya adalah dengan, saya hapus dulu, kita manfaatkan namanya rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP lookup value-nya kita ke search ini ya. Setelah kita pilih, nah ini jadi referensinya. Nah, J2 jadi referensinya, kita kunci dengan F4 pada keyboard. Setelah itu tabel arraynya yang sudah kita buat tadi. Saya tadi buat namanya T madrasah. Nah, di sini fungsinya ya. Setelah itu kita arahkan kolom indeksnya ini ya, atau kolom indeks itu maksudnya nama lembaga ini kolom keberapa ya, NSM kolom berapa gitu ya. Jadi saya sudah siapkan tadi di kolom L ini. Jadi kolom indeksnya itu saya tulis di sini ya. Referensinya di L4 ya. Terus kita falsekan, enter. Nah, sudah ketemu ya. Sudah ketemu. Tinggal kita tarik ke bawah. Thread. Oke, sudah ketemu ya. Manbaul ulum NSM sudah terisi secara otomatis. Nah, seperti itu. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari nomor urut di sini ya. Ya, di sini. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Begitu ya. Nah, makanya di sini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena ini datanya kan data urut dari sini sebenarnya. Nah, terus setelah itu saya kopikan ke situ ya. Kayaknya saya untuk mempermudah tidak saya masukkan dalam rumus. Untuk indeksnya saya tuliskan di sini biar cepat. Gitu ya. Tinggal saya tulis 1 di sini, pencet kontrol sampai ada tombol tambah 2 kali, yang di atas kecil itu kita tarik, sudah jadi. Memang kita ini rubah di sini NPSN dulu, sama di sini NPSN. Nah, kemudian dalam referen di sel ini kita bisa rubah NPSN tadi kolom 3. Nah, ini tidak usah masuk ke rumusnya ya. Jadi kita cukup ganti di selnya ini tadi, maka data yang kita inginkan di sini sudah berubah secara otomatis seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan saya di tutorial selanjutnya. Terima kasih.